Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal ngejelasin tentang budidaya ikan hias. Sebelumnya, kenapa sih aku milih ikan hias? Jadi, bukan rahasia umum, bukan rahasia umum lagi ya. Kalau misalnya merawat binatang peliharaan itu mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan. Mungkin kebanyakan orang itu banyak yang memelihara itu kucing sebagai peliharaan mereka, tapi untuk beberapa orang yang mungkin sibuk, ikan hias itu bisa menjadi solusi tepat banget buat yang sibuk karena memelihara hewan itu manfaatnya itu banyak, seperti mengurangi tingkat stres, mengurangi diabetes, kemudian masih banyak juga manfaat lainnya. Maka dari itu aku mau memperkenalkan bagaimana cara membudidaya ikan hias yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Langsung aja. Nah, memelihara ikan hias itu ada dua cara. Jadi ikan hias itu ada yang di kolam, ada juga yang di akuarium. Nah, yang di kolam itu biasanya tuh yang besar-besar. Terus kalau yang di akuarium itu buat yang kecil-kecil kayak ikan cupang termasuk, terus ikan komet, ikan koi, dan masih banyak lagi sih sebenarnya jenis-jenis ikan hias. Terus kalau buat yang di kolam itu kayak ikan mas, ikan koki, ikan koi juga bisa. Jadi sebenarnya banyak macamnya ikan hias tuh. Tapi di sini dan kali ini aku mau ngebahas tentang ikan komet. Jadi di sini aku bakal ngebahas tentang budidaya ikan komet. Oke guys, pertama-tama bahan-bahan yang harus disiapkan ya. Pertama itu ada yang harus wajib itu akuarium atau ember. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada akuarium, ember juga bisa menjadi sarana alternatif untuk membudidaya ikan komet. Terus filter itu sebenarnya nggak affordable aja sih, nggak harus ada. Tapi kalau misalnya kalian ingin kualitas air di akuarium atau di ember itu tetap jernih, kalian bisa banget pakai filter. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya aerator. Aerator ini untuk mengaerasi air di akuarium atau di ember tersebut agar airnya itu penuh dengan oksigen untuk si ikannya. Jadi ikannya itu nggak gampang mati. Karena kebanyakan orang itu menyepelekan aerator. Padahal ikan itu butuh oksigen, guys. Butuh oksigen, sangat butuh oksigen seperti kita. Makanya mengaerasi air itu sangat penting dilakukan. Kemudian jaring ini berguna untuk mengambil kotoran. Selain itu juga berguna untuk nanti saat akan memisahkan induk ikan komet saat nanti bertelur. Nanti aku jelasin deh. Kemudian bahannya itu yang kalian perlu adalah pertama garam ikan. Garam ikan ini buat apa ya? Biar si air untuk ikan itu pH-nya itu pas untuk ikan gitu. Karena kadang air dari keran atau air dari pam itu kan pH-nya kadang ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Jadi garam ikan ini untuk menstabilkan pH air. Kemudian pakan ikan ini of course sangat penting ya buat ikan. Dan pakan ikan ini, dan kalau misalnya kita mau ngasih makan ikan itu sebenarnya 2 kali sehari aja cukup. 2 kali sehari, pokoknya jangan banyak-banyak karena nanti airnya itu malah kotor. Kemudian of course air bersih, dan yang terpenting adalah induk ikan. Nah, tadi itu alat-alat dan bahan dari sekarang aku mau ngasih tahu ciri-ciri ikan komet. Maksudnya ciri-ciri yang jantan dan yang betina. Jadi kalau yang jantan itu pada sirip dada itu terdapat bintik-bintik. Jadi di bawah mulut. Nah,
ke belakang gitu. Set gitu, itu ada bintik-bintik bulat menonjol, dan jika diraba itu terasa kasar. Kemudian kalau jantan, kalau misalnya dia itu telah matang gitu, jika diurut itu nanti keluarnya itu cairan berwarna putih. Sedangkan betina, kalau betina itu pada sirip dadanya itu terdapat bintik-bintik juga, namun terasa halus saat diraba. Dan kalau misalnya udah matang gitu ya, udah siap untuk membuahi itu, perutnya itu bakal lembek, terus juga nanti tuh lubang genitalnya itu kemerahan, dan kalau diurut itu mengeluarkan cairan kuning. Nah, itu ciri-ciri ikan komet betina dan ikan komet jantan. Oh iya guys, ada juga cara mudah untuk membedakan ikan jantan dan betina ya. Biasanya ikan jantan itu lebih panjang, kalau misalnya ikan betina itu gendut. Nah, di sini sekarang aku mau ngejelasin tentang ciri-ciri kalau misalnya mereka itu siap atau enggak hamil gitu ya, siap pembuahan. Itu biasanya nanti itu si jantan itu ngejar-ngejar si betina, jadi ngejar dari belakangnya gitu. Nah, kalau misalnya ngejar-ngejar kayak gitu, terus juga airnya jadi keruh, itu berarti itu siap mengeluarkan telur. Jadi kalau misalnya airnya udah keruh, ini affordable, tapi lebih baik itu dipindahkan ke tempat lain kayak ember atau akuarium lain yang airnya itu lebih bersih. Kemudian dia dikasih yang namanya itu misalnya tanaman, dikasih tanaman. Kalau misalnya kalian gak punya tanaman kayak eceng gondok atau apa, kalian bisa pakai tali rapia, terus diikat gitu, terus nanti dibuka-buka, diurai-urain gitu, jadi nanti telurnya itu nempel di si tali rapia tersebut. Untuk lebih jelasnya, ini aku ada contoh video dimana ikan kometnya ini mau bertelur guys, simak ya. Komet akan mulai kawin setelah berumur sekitar 6 bulan, dan komet kawin ditandai dengan jantan mengejar-ngejar betina. Biasanya mereka akan berkerumun di sudut-sudut akuarium. Kemudian seperti yang dilihat, air pun menjadi keruh. Dan setelah itu mereka si betina akan mengeluarkan telur-telurnya, bening ya. Nah, setelah 24 jam, telur itu akan muncul bercak-bercak hitam yang merupakan embrio. Dan setelah 48 jam, mereka akan menetas jika berhasil. Dan ini adalah ikan-ikan yang menetas. Saat baru menetas, mereka akan menempel di kaca akuarium atau di batu-batu. Itulah fungsi tali rapia yang sebelumnya aku kasih tahu untuk menempel mereka. Nah, setelah berumur 2 hari, mereka pun akan mulai belajar untuk berenang. Nah, ini adalah setelah umur 3 hari dari mereka menetas, mereka mulai berenang dengan bebas. Nah, kalau kalian bisa ngasih makan itu selama 2 minggu ya, soalnya kita cari aman aja gitu. Kalau udah 2 minggu, baru kalian bisa mulai memindahkan burayaknya ke tempat yang lebih bersih. Jangan lupa, setiap akan memindahkan ikan, kalian perlu membersihkan tempat yang nanti akan jadi tempat ikan tersebut, dibersihkan, kemudian diberi garam air, dan diaerasi selama kurang lebih 2 jam agar airnya penuh dengan oksigen. Mulai dari situ kalian bisa memelihara burayaknya seperti memelihara ikan biasa, dikasih makan, gak ada perawatan khusus sih sepertinya. Dan nanti ikannya itu mulai terlihat bentuknya, warnanya itu mungkin kurang lebih 1 bulan. Dan ada beberapa
rekomendasi video dari aku bakal taruh di deskripsi ya linknya. Selamat menonton. Maaf kalau misalnya kurang lengkap, karena aku juga masih belajar seperti kalian semua. Maka dari itu aku sarankan kalian untuk melihat link yang bakal aku kasih di bawah ya, di deskripsi. Selamat menonton, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.